Oke, kita lanjut. Untuk teratologi dan risiko dalam perkembangan prakelahiran ya, di slide nomor 12. Kemudian ada obat-obatan. Obat-obatan yang cukup berbahaya itu dalam proses kehamilan, seperti antibiotik, antidepresan, obat-obatan non resep seperti pil diet dan aspirin, yang obat sakit kepala itu juga berbahaya untuk proses perkembangan janin. Kemudian ada psikoaktif, obat-obatan yang sifat psikoaktif seperti kafein, alkohol, nikotin, kokain, metamfetamin, marijuana dan heroin. Sebenarnya ini kasus-kasus yang muncul di banyak daerah barat. Nah, kalau di Indonesia apa kira-kira? Nah, itu yang menjadi tugas Anda nanti ya. Silakan mencari bentuk-bentuk teratogen yang kira-kira banyak terjadi atau banyak muncul di sekitar lingkungan Anda. Lalu ada situasi ketidakcocokan jenis darah. Ini biasanya ada istilah resus negatif, resus positif. Kemudian karena ketidakcocokan itu biasanya ibu sering mengalami keguguran pada umur-umur tertentu, janinnya tidak kuat gitu, seperti itu. Namun ada juga solusi yang bisa diberikan seperti pemberian vaksinasi dan lain-lain ya, gitu. Berikutnya teratologi yang berupa bahaya lingkungan. Nah, bahaya lingkungan ini seperti polutan-polutan, radiasi nuklir, sampah-sampah beracun, dan polutan-polutan kimiawi lainnya. Itu juga merupakan salah satu hal-hal yang membahayakan perkembangan janin. Ya. Lalu ada penyakit pada ibu. Penyakit pada ibu ini artinya adalah penyakit yang secara langsung diidap oleh ibu, secara langsung bisa mempengaruhi perkembangan janin. Contohnya rubella, sifilis, herpes, AIDS, dan diabetes. Nah, itu adalah situasi-situasi yang bisa menyebabkan terjadinya kecacatan pada bayi yang dikandung. Lalu ada beberapa faktor lain yang terkait kondisi orang tua. Pertama itu adalah diet dan gizi di masa kehamilan. Kalau tidak diperhatikan dengan baik, maka ini berbahaya. Asam folat, biasanya orang ibu-ibu tuh kurang memperhatikan namanya gizi. Yang penting mereka gemuk, dianggap sudah memenuhi gizi, padahal selalu harus ada proses konsultasi dengan ahli-ahli untuk menentukan kira-kira zat-zat atau kandungan-kandungan apa yang masih dibutuhkan oleh ibu tersebut. Kemudian usia ibu ketika dia hamil itu juga berbahaya. Jangan terlalu muda atau masih remaja, atau jangan terlalu tua ya. Itu dua kondisi yang berbahaya yang berbahaya bagi janin. Lalu ketegangan emosional. Ketegangan emosional ini lebih kepada kondisi psikologis. Ketika ibu tidak dalam situasi yang nyaman, itu secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi embrio pada ibu. Bisa saja terjadi keguguran, atau bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak seperti kecacatan dan lain-lain. Lalu faktor ayah. Faktor ayah ini juga berpengaruh karena contohnya kalau ayahnya kerja di wilayah yang atau tempat yang banyak terpapar zat kimia, nah pasti paparannya itu bisa dibawa ke rumah dan mempengaruhi ibu, ya dari ibunya juga mempengaruhi janin, seperti itu.
Jadi memang banyak situasi yang bisa membahayakan kondisi janin. Namun perlu diketahui hal ini bisa diatasi dengan ketenangan, dengan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang buruk, dan lebih banyak berdoa. Nah, ini kita harus kembali kepada kondisi di mana tetap yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu membantu kita. Oke, next. Perawatan prakelahiran ya. Perawatan prakelahiran itu adalah perawatan yang diberikan sebelum terjadinya proses kelahiran. Perawatan prakelahiran ini bervariasi. Kalau di Indonesia itu biasanya dilakukan proses USG secara berkala atau biasanya tiap bulan untuk mengetahui kondisi ibu dan kondisi janin. Ditimbang ibunya, ditimbang juga berat janinnya berapa. Lalu informasi tentang prakelahiran itu juga sangat penting karena itu bisa memberi rasa nyaman kepada ibu yang akan melakukan proses persalinan nantinya. Oke. Seperti itulah untuk perawatan prakelahiran. Ya. Next kita masuk ke proses kelahiran ya. Proses kelahiran itu ada beberapa tahap. Pertama itu tahap 1, kontraksi berlangsung selama 15-20 menit. Nah, inilah saat-saat paling menyakitkan pada ibu-ibu yang akan melahirkan ya. Mengakibatkan leher rahim merenggang dan membuka. Nah, ini biasa diistilahkan dengan pembukaan. Saya tidak tahu sampai pembukaan berapa. Yang jelas ini sangat berbeda-beda tiap individu ya. Terus intensitasnya itu akan meningkat, jadi semakin lama semakin sakit, semakin lama juga mulut rahim akan semakin terbuka. Dapat berlangsung dari 6-12 jam. Tahap kedua, kepala bayi akan bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran, dan berakhir setelah benar-benar keluar dari tubuh ibu. Ya. Nah, setelah lahir, plasenta, tali pusat, dan selaput lainnya akan dilepas dan dibuang. Ya, karena setelah itu proses nutrisi akan dilakukan secara mandiri terjadi secara mandiri oleh bayi dibantu oleh orang-orang sekitarnya. Ya. Untuk setting kelahiran dan bantuan, kalau di Indonesia sudah semakin banyak orang tua yang melahirkan di rumah sakit ya, seperti di Makassar ini rumah sakit ibu dan anak juga sudah semakin banyak. Namun tidak menutup kemungkinan kelahiran-kelahiran yang dibantu oleh dukun beranak itu masih juga banyak, atau beberapa kasus biasa saya perhatikan di televisi itu ada yang memang sangat kesulitan sehingga harus jadi fasilitas kesehatan kita masih sangat kurang, sehingga ibu-ibu hamil itu masih harus berjalan atau menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa mendapatkan perawatan untuk melahirkan. Saya tidak tahu rating kelahiran di Indonesia berapa persen sekarang, namun kayaknya masih juga butuh perhatian. Nah, kalau di Amerika itu sudah 99% ibu itu melahirkan di rumah sakit. Ya. Kalau proses kelahiran itu ada banyak macam. Nah, silahkan nanti tugas keduanya teman-teman sekalian itu mencari tahu tentang berbagai macam pendekatan kelahiran ya. Nah, Anda nanti tuliskan bersama dengan tugas pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan keduanya adalah silakan Anda mencari 3 teknik melahirkan, jelaskan bagaimana pelaksanaan teknik melahirkan tersebut. Oke. Lalu
pemeriksaan pada bayi yang telah melahirkan. Pemeriksaan pada bayi yang baru lahir. Ya. Jadi ada alat ukur yang digunakan untuk atau metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi bayi itu apakah dia sehat atau butuh perawatan tambahan ketika sudah lahir, ya. Namanya itu adalah Apgar, ya, Apgar. Jadi alat ukurnya namanya skala Apgar. Ya. Metode yang digunakan untuk mengukur kesehatan bayi yang baru lahir dalam jangka waktu 1-5 menit setelah kelahiran. Apgar ini mengevaluasi laju detak jantung, upaya pernapasan, tekanan otot, warna tubuh, dan kepekaan atau refleks. Ya. Contohnya, kalau kita bicara kepekaan refleks, kalau dia menangis, atau dia batuk, atau dia bersin, maka dia mendapatkan skor 2. Ya, ada skornya. Warnanya tubuhnya berwarna merah muda. Nah, nanti itu dari 5 aspek ini kemudian dijumlahkan skornya. Kalau dia lebih dari 5, jika totalnya antara 7 sampai 10, maka kondisinya bayi tersebut itu baik. Sementara skor 5 mengindikasikan ada beberapa hal yang membutuhkan bantuan atau bayi ini menghadapi kesulitan perkembangan. Sementara skor 3 ke bawah itu indikasi berbahaya. Jadi harus segera ada penanganan khusus kalau dia dalam kondisi yang berbahaya. Oke. Ada juga namanya NBAS, Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale. Tes ini diberikan antara 24 hingga 36 jam setelah kelahiran, mengukur neurologis, refleks, reaksi bayi terhadap objek dan orang lain. Ada juga disebut Triple NS, Neonatal Intensive Care Unit Network Neuro Behavioral Scale. Nah, ini semua adalah teknik-teknik yang digunakan untuk mengetahui kondisi bayi setelah lahir, apakah bayi ini sehat atau butuh bantuan. Ya. Berikutnya, bayi prematur dengan berat badan lahir yang rendah. Jadi prematur, ya, pre itu artinya sebelum, matur itu matang. Jadi bayi-bayi prematur itu adalah bayi-bayi yang lahir sebelum matang. Ya. Jadi kalau dia sebelum waktunya lahir, pasti ukurannya kecil, kondisi-kondisi vitalnya juga lemah, biasanya seperti itu. Sehingga dia biasanya masuk NICU. Pernah lihat di rumah sakit mungkin NICU, Neonatal Intensive Care Unit, atau biasanya kayak tabung-tabung itu dimasukkan di situ untuk mengontrol atau mengawasi perkembangan bayi tersebut. Nah, kondisi bayi prematur itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan terjadi. Pertama, karena harus segera dilahirkan karena mungkin kondisi janin atau kondisi ibunya yang mengharuskan itu. Yang kedua, karena kecelakaan atau ada sesuatu hal yang menyebabkan bayi itu sudah harus dilahirkan. Umpamanya orang tuanya kecelakaan dan tidak dikeluarkan, nah itu harus segera dikeluarkan dari rahim, ya. Jadi bayi prematur itu kurang dari 5,5 pound atau di bawah 2,5 kilo dilahirkan 3 minggu atau lebih sebelum waktunya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah prematur itu cacat? Oh, tidak selamanya. Tidak selamanya juga bayi prematur itu mengalami masalah, ya. Tapi secara statistik bayi-bayi prematur itu biasanya mengalami beberapa hambatan fisik ataupun psikologis ketika dia bertumbuh besar. Itu statistiknya, ya. Oke, berikutnya masuk ke bagian terakhir, periode pasca kelahiran. Ini lebih kepada orang tua.
terkait dengan penyesuaian fisik. Jadi orang tua yang baru selesai melahirkan itu akan mengalami penyesuaian fisik seperti jika dilaksanakan diet dengan baik, berusaha untuk mencapai berat badan yang awal. Kemudian rahimnya itu mulai menutup, namanya involusi, itu rahim kembali ke ukuran seperti semula. Nah, emosional, ini yang biasanya jadi masalah karena ada orang tua yang mengalami namanya sindrom baby blues. Jadi ini terjadi kalau orang tuanya merasa tidak mampu dan tidak layak untuk merawat anaknya yang telah dilahirkan. Ini terjadi sekitar 1 bulan, 1 sampai 3 bulan. Jadi orang tuanya sama sekali tidak mau menyentuh bayinya. Itu. Nah, ini perlu supporting baik dari suami maupun orang-orang sekitar gitu. Dan memang sering terjadi ya. Terakhir adalah ikatan. Nah, ikatan ini penting, bonding ya. Nah, ikatan ini adalah sebuah keterkaitan secara emosional antara orang tua dengan anak. Ikatan ini yang sebenarnya terjadi secara otomatis antara orang tua dengan anak. Namun ada prosesnya, ada proses kognitifnya, ada proses emosionalnya. Nah, tugas Anda yang terakhir adalah menjelaskan bagaimana cara membangun bonding antara orang tua dan anak, ya. Nanti untuk tugasnya akan saya tampilkan nanti di WA. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kanal YouTube. Dan sekalian dengan jadi Anda silakan merangkum materi di tiap video dan dicantumkan di YouTube sebagai absensi, dan silakan bertanya juga di YouTube. Saya akan menyisihkan waktu untuk merespon pertanyaan-pertanyaan di YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.